Wahyu pasal 16 ayat yang ketiga, begini bunyi firman Tuhan. Dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut, maka airnya menjadi darah seperti darah orang mati, dan matilah segala yang bernyawa yang hidup di dalam laut. Bapa, kami sangat berterima kasih karena Engkau mengajarkan kami untuk tahu rahasia alam roh menguak ketujuh malapetaka. Kami tahu bahwa ini adalah suatu pengertian supaya kami paham benar bahwa dunia roh itu benar-benar kami harus mengerti supaya kami bisa menjadi makin dewasa di dalam iman kami menuju kebenaran-Mu. Bicaralah Engkau lewat lidah bibir hamba-Mu, karena kami tahu bahwa rancangan yang Kau berikan itu sempurna. Dan sucikanlah hati kami agar hidup kami berkenan di hadapan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, pakai minyak pengurapan anakmu baiklah. Dalam nama Tuhan kami bisa berdoa. Kami siap untuk mendengarkan sabda firman. Amin. Silakan duduk kembali. Beri kemuliaan kepada Tuhan, saudara. Saya mohon pakai minyak pengurapan ya, karena kita masuk dunia roh. Temanya tetap rahasia alam roh menguak ketujuh malapetaka. Mari kita melihat bahwa kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Kita akan perhatikan di dalam kitab Wahyu dulu ya saudara, karena saya ingin saudara mempelajarinya dalam kitab Wahyu pasal 16 ayat yang kemarin yang lalu itu kita bicara tentang malaikat yang pertama. Sekarang ini kita membacanya di dalam Wahyu pasal 16 ayat 3. Ini adalah malaikat yang kedua. Jadi jangan lupa saudara, jangan salah bahwa ayatnya ayat 3, tetapi malaikatnya yang menumpahkan cawan itu adalah malaikat yang kedua ya. Mari kita akan pahami saudara bahwa di dalam dunia ini banyak sekali hal-hal yang kita tidak bisa kelihatan ya. Tapi kita akan mempelajari beberapa penguasa roh, alam roh ya, di wilayah yang kita paling tidak garis besarnya ya. Kita masuk di ada alam roh di bawah air, ada juga penguasa di atas udara, dan juga penguasa di udara dan di bawah bumi tanah yang kita pijak. Nah, kita akan mempelajarinya ya perlahan-lahan, karena hal ini tidak mudah, karena kalau saudara ngelamun sedikit aja, saudara tidak akan paham tentang firman-Nya. Maka itu jangan melamun dan waspada, karena kita mengapa pakai perminyakan, kita khawatirnya saudara ngelamun terus kebawa ya, karena itu pernah kejadian saudara. Jadi kita akan menyadari bahwa hidup kita ini bagaikan bejana ya. Kita ini hidup seperti tanah liat yang dibentuk ya, dalam hidup kita ini dibentuk di dalam tangan Allah, dan urapan kuasa rohnya itulah yang akan memperbarui hidup kita. Paham? Jadi mengapa manusia harus melekat pada Tuhan? Karena Allah akan memberikan kuasa rohnya, dan hidup di dalam tangan Tuhan itu bukan hanya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, tetapi kita akan makin hari kita akan mengenal bahwa janji-janji Tuhan itu akan digenapi. Makanya ada nyanyian katakan, jadikanku alat di dalam rumahmu ya. Orang yang minta jadi alat dalam rumahmu itu bukan sebagai hamba Tuhan tok atau pengurus tok, tapi hidup di tangan Tuhan itu akan dibentuk. Kalau kita ikuti ya alatnya Tuhan, kita akan dibentuk dan itu akan menjadi kehendaknya. Pakailah sesuai dengan kehendaknya. Amin ya. Mari kita akan mempelajari bersama-sama saudara. Kalau kita bicara tentang Wahyu 16 ayat 3 ini mengenai tentang malaikat kedua ya saudara, itu kita bicara tentang penguasa roh yang betul-betul penguasa roh ini saudara di bawah air ya hidupnya. Di bawah air, jadi air itu di bawahnya itu banyak penguasa roh, dan kita harus tahu bahwa penguasa roh itu saudara itu terjadi di tempat di mana
seluruh binatang di dalam lautan itu termasuk adalah di bawah air, ya. Jadi kita akan mempelajarinya. Jadi, oh, kayak gitu. Kalau aku beli ikan laut itu berarti ada rohnya, bisa enggak? Ya, ada. Jadi saudara harus apa? Tindakan saudara apa? Kalau saudara beli ikan laut itu ada rohnya, apa tindakannya? Halo? Berdoa. Apakah hanya berdoa? Cuma doa omong tok gitu, Tuhan suci no gitu? Bisakah? Bisakah? Halo? Nggak bisa, cuma ini tok sing ngomong nggak bisa. Lek ini tok sing ngomong pinter ngomong. Tapi lek ini sama ini, cuma ini tuh buruh jiwanya menghadap, itu beda. Paham? Ada satu kejadian, saudara. Kita bukan melihat dua versi ya, tetapi ini kejadian benar-benar terjadi. Kita ini kan ada sekolah minggu dulu ya, masih remaja-remaja. Ya masih ya 12, 13 itu. Saya menginjak sudah koma waktu itu. Jadi setelah koma saya melayani Tuhan kembali. Itu pun juga kepaksa. Kenapa? Karena saya pikir ya mending kerja gitu. Tapi kan Tuhan tegur. Enggak, akhirnya betul-betul saya menyerah semuanya sampai detik ini pada Tuhan, ya. Jadi gini, waktu kita kumpul-kumpul itu dia bilang gini, kita ini kan lagi api unggun, dia bilang gitu ya. Ya, bisa nggak kita berdoa supaya api ini turun dari langit? Cuma tidak jawab, tapi saya bilang tidak bisa. Loh, kenapa? Karena kamu tidak tanya Tuhan dulu. Kalau kamu bertanya Tuhan boleh. Gak mungkin. Ini loh, kita ini kan minta supaya kasih tanda. Orang hidup menjadi anak Tuhan tidak perlu pakai tanda. Paham? Kalau kamu minta tanda, berarti kamu minta mujizat. Berarti hidupmu sesuai dengan mujizat toh. Tapi kalau kamu benar-benar cinta Tuhan, apa yang kamu lakukan itu dengan tulus, maka itu beda hasilnya. Akan lebih memuaskan. Benar enggak? Kalau kamu tidak dengan tulus, kamu hanya meminta, kamu hanya menolong, hanya cuma sekedar gitu, itu tidak memuaskan. Tapi kalau kamu sungguh-sungguh terjun, sungguh-sungguh, kamu menikmati suka dukanya, kamu akan merasakan, oh makanya saya kok tidak boleh gini gitu. Intinya gitu. Jadi nanti lambat laun semua akan terjawab dengan kejadian yang kita alami. Nah, yang Tuhan mau di sini adalah mengapa Tuhan memberikan cawan kedua? Karena Tuhan ingin kamu lebih mengerti dan lebih peka. Karena sebagai orang pilihan Allah, kalau kita hanya sebagai pendengar, kamu tidak akan naik lagi imanmu. Ya. Iman itu tidak bisa dipelihara tok, dilus-lus gitu tok, atau aku percaya, tidak bisa. Tapi harus ada satu kejadian yang membuat kamu menjadi ngerti bahwa oh pantesan aku harus begini, aku harus puasa begini. Nah waktu itu saya lagi puasa. Nah saya bilang sama teman saya, aku tuh mau makan tapi udah bisa terus. Jadi tadi itu justru mama beli apa, jadi saya nggak ngoceh-ngoceh gitu. Terus justru apa, beli apa, terus pergi ke pasar, akhirnya menaik adik-adik saya. Ya sudah, akhirnya enggak makan. Ya mangan roti. Enggak, mau ke gereja kok makan. Saya bilang gitu. Akhirnya adalah sesuatu perdebatan tadi. Jadi saya bisa jawab. Apakah dengan menjawab itu karena gara-gara puasa? Halo? Menjawab itu apakah karena gara-gara puasa kah? Kalau puasa bisa jawab? Gitu kan? Enggak. Itu hikmat. Kalau kamu sungguh-sungguh mencintai Tuhan dan Tuhan itu waktunya tiba, dia merintah, ya, hei Tik ngomong, ya ini ngomong keluar sendiri. Tapi letak susun tidak bisa saudara, karena saya juga tidak pandai untuk menyusun. Lek puisi bisa, lek ngedep orang tidak bisa. Padahal orang ini pintar ngomong, kan? Akhirnya dia bilang gini, ya sudahlah.
itu mungkin ya mungkin enggak sampai, enggak bisa itu, katanya dia bilang gitu. Udah, biarin aja, dia begitu. Akhirnya saudara, mereka itu ada ikan laut, ada ikan tawar, ada juga udang, kok macam-macam di situ makanan. Lalu dia bilang gini, kalau ikan-ikan ini tadi, ya, kita ini tadi kan tidak doa, ya, apalagi kita tidak usah doa, terus satu ini didoakan. Saya bilang tidak setuju. Itu mencoba Tuhan. Kamu tidak boleh seperti itu. Kalau kamu anak Tuhan, ya tetap didoa. Oke. Dia nadanya agak tidak suka dengan saya. Dipikir saya itu berdebat dengan dia. Jadi kayak dia tidak suka dengan saya tetap diam. Hanya kita doa. Kamu yang mimpin. Itu kamu yang mimpin. Ya, saya berdoa mimpin. Begitu doa mimpin sudah dengan kuasa darah Yesus. Jadi saudara, kalau saudara itu berdoa, yang terutama adalah oleh kuasa darah Yesus. Amin. Sekarang harus pakai mentre. Oleh pementerianmu Tuhan, kuduskan makanan ini. Amin. Dan aku lupa Bu, Tuhan itu pasti nginget no saudara. Walaupun saya lupa pasti ingat no, saya ini lupa. Sudah kan? Mentre sudah. Oh dulu tidak ada mentre, maaf. Cuma hanya kuasa darah Yesus. Dan saya yakin Tuhan mati di kayu salib. Jadi bukan karena darah Yesus berkuasa, tapi saya yakin karena dengan kematian Tuhan di kayu salib itu sudah memenangkan dari penguasa roh apapun. Paham saudara? Jadi itu beda. Jadi bukan saya yang baik, tapi saya belajar. Semua itu harus belajar saudara. Tidak bisa sakar-karpe dewe. Aku ngerti firman, wis pokok aku darah Yesus, tidak bisa. Kita harus mengimani bahwa kenapa aku kok pakai darah Yesus? Pernah enggak saudara doa di pertanyaan dewek dijawab-jawab dewek? Pernah enggak? Mengapa aku pakai darah Yesus? Mengapa aku makan harus berdoa? Pernah enggak saudara mikir ke situ? Enggak Bu, aku sak lesu Bu. Nah itu namanya nafsu makan. Jadi saudara enggak doa sungguh-sungguh sama Tuhan. Lapar ya lapar. Tapi kalau kamu doa dengan lebih tertib, Tuhan akan memberkati makanan. Amin. Jadi orang doa tidak boleh terkopoh-kopoh. Orang berdoa juga bukan hanya fokus tok loh saudara. Saya tahu fokus. Oh apa ya, hari ini ngomong apa ya? Oh hari ini gini-gini, itu fokus. Tapi kalau kita itu berserah, tenang aja, itu sudah tertata saudara. Bukan orang yang pintar ngomong, tertata rapi. Makanya Tuhan bilang kamu tuh lebih baik berdoa apa adanya, ya. Jangan bertele-tele. Nah itu maksudnya seperti itu. Jadi pewahyuan cawan kedua ini suatu peringatan buat kita. Bahwa kita tinggal di dunia ini banyak masalah. Apakah setelah kita makan ikan itu tiba-tiba kita alergi? Yo isa. Apakah kita setelah makan ikan itu tiba-tiba kita bertengkar? Bisa. Kan tergantung roh. Di dalam ikan itu bunyi sisi, bunyi matai, bunyi apa nih kan gitu. Betul nggak? Apalagi kalau kegores. Nah itu sama aja persembahan darah. Itu nanti aja saudara. Ini dulu biar tidak bingung. Ya perhatikan ya. Jadi apapun yang saudara makan, saudara harus membuka hati saudara. Ini loh. Makanan ini berkat dari Engkau Tuhan. Hari ini aku bisa makan ikan P. Kemarin itu saya ketemu Yudewek, saya ketawa sendiri. Saya itu ada di Jakarta. Bingung. Saya disuruh turun, semua banyak makanan enak-enak. Semua tidak suka ya saudara. Makanan-makanan kayak makanan kayak apa ya? Yang saya bosen, mie. Terus sambel-sambelan. Ya gitu-gitu gue. Jadi saya itu males karena tenggorokan ini kan tidak bisa makan loh. Kayak gini. Wes, tidak tahulah Tuhan. Saya tidak ngerti makan apa. Terus nanti ayo dong makan apa nanti Tapi Tuhan bilang, jalan. Keluar kamu. Keluar saya. Duh, kok temu hati ayam gitu. Wah enak. Lalu Tuhan bisi. Hati-hati kakimu linu nanti. Aduh Tuhan, ngenyang.
aduh satu ya Tuhan, satu paling enggak banyak Tuhan, satu ya Tuhan. Hati-hati nanti Lino jangan mengeluh ya. Iya satu ya enggak apa-apa, tak doa loh. Itu mencoba ya Tuhan. Sudah dibilang Lino kok saya tetap aja gitu. Lah dablek toh. Sudah, pelayangkan matamu pandanganmu sebelah kanan. Ini sebelah kanan. Aduh aku enggak suka ikan itu, aduh ikan amis-amis. Saya bilang gitu. Itu lihat di depan persis itu loh. Aduh pasti itu tongkol enggak enak, justru dori apa-apa. Bener Tuhan tuh ngomong, mau bilangi loh kita ini kok sok. Percuma doa gak pantas aman, percuma. Ini gini loh, gitu sih. Terlalu juaji manusia tuh. Begitu mulut saya itu kayak Tuhan yang ngenteng no, mulut lidah saya itu kayak dipelintir no, ngomong, Bu ini ikan apa? Kayak gitu. Padahal saya enggak mikir, itu keluar aja loh. Oh ini ikan P. Kesukaan saya dong. Loh dia tak Bu bondong tuh gitu. Tuhan bilang, tak bilang terima kasih sama aku. Kenapa? Coba tanya, untuk apa ya? Loh Bu ini sambelnya ada. Loh enggak ada sambelnya. Loh beneran dong enggak ada sambelnya. Gitu. Loh terus untuk apa? Ini disantan. Oh enggak mau aku santan loh. Nah, orangnya sing nyanten kok aku sing marah. Ayo lucu toh. Loh enggak mau, aku enggak mau loh, aneh toh. Diguyu-guyu mbek Tuhan. Kamu dulu ya apa? Dikei bonus kok malah enggak mau. Lu sakarepe toh. Wong itu sing punya. Loh betul toh? Karena kita gitu, Sir. Dikasih sesuatu yang baik tapi kita terjuaji. Rewel karepe dewek. Untung Tuhan tuh pancen sabar. Sudah ya mau berapa? Sak porsi Loh saya enggak mikir sak porsi itu piro. Tak mikir sak porsi itu kayak 4 loh. Kan cilik-cilik saya sak gini-gini. Iya sak gini-gini. 2 gitu. Tahu saudara, cuma 2. Waduh. Tapi saya kadang ngemplok, saya kadang dimaem habis. Saya bingung sama cucu saya. Aduh, habis semelu tinggal aku terakhir. Waduh, wis kok enak ya. Tuhan bilang, balik wis dimasak Tuhan loh. Justru balik loh, wis ngomel. Dimasak santan wis gak mau aku. Balik terus gak mau. Tuhan suruh loh saya pegawai. Ada yang mau tambah apa minumnya? Oh, enggak, ini loh, saya ngomong dewek. Ikan pe masih ada. Oh, nasi belum dimasuk no. Wah, ini sajang lebih bukan dimasuk no. Enggak ngenteni saya tentu. Betul enggak? Saya ingat itu pada waktu saudara suami saya. Waktu berdoa, keluar kamu. Di mana Tuhan? Tunggu di depan pintu gereja. Loh, ada apa? Itu mantunya jamu ibu. Ya, saya kan di Jombang mantu jamu ibu. Itu mau datang, mau nerahno pelayanan, mau ikut di tempatmu. Gereja tak Penakel. Ditunggu sudah tahu nunggu berapa jam? 2 jam. Berdiri, tidak berani masuk. Kenapa? Saya eyal-eyalan di Tuhan, tidak mau di gereja situ cilik, tidak mau di gereja situ, tidak boleh penyembah, tidak mau. Padahal itu perasaan saya. Begitu saya sudah masuk, Tuhan ampuni saya. Tuhan bilang tetap kamu terserah. Kalau kamu tidak mau ya terserah. Hanya saya begitu masuk, dia bilang saya sudah 2 jam menjamu di sini. Saya langsung minta maaf, saya dulu maafkan saya. Memang saya orangnya untuk bandel. Tidak apa-apa, silakan ini gerejamu. Langsung gitu. Pakai ini gerejamu. Anggap ini sudah gerejamu. Saya bersyukur Tuhan baik. Karena waktu itu saya punya anak sekolah minggu itu 100 orang. Tidak punya tempat tinggal. Tempat rumah saya terkecil, kecil, jadi tidak cukup. Jadi itu, saya ingat itu. Jadi ingat berarti ikan pe itu tadi di Pertano, agar saya tambah lagi kan gitu. Hanya saya tambah. Ditanyain lagi, mau 4 atau mau 2? Loh, si nyanyi 2. Mestinya kan harus 4 selesai. 2 sungkan sudah. Tak lirik tinggal sedikit. Akhirnya sudah makan. Jadi semua kejadian di dalam dunia ini saudara, enak atau tidak enak, itu adalah salib. Jangan menggerutu, jangan mengeluh, jangan ngedebel kayak saya, karpe dewek.
Nah, budese kalau ini adalah perbuatan, jadi belum hasilnya itu. Nanti hasilnya ayat yang selanjutnya, cawan yang ketiga, ini yang kedua. Jadi ini baru perbuatan kita. Karena perbuatan kita ini karpe dewek, saudara, maka tumpahlah, maka airnya menjadi darah. Darah itu tanda perjanjian. Jadi darah ini adalah pelanggaran seperti darah orang mati. Berarti darah yang tidak berguna. Jadi kita mengabdi itu gak ada gunanya. Jadi sampai mati pun tidak berguna. Makanya di sini katakan bahwa dan matilah segala yang bernyawa yang hidup di dalam laut. Jadi kamu tidak ada apa-apanya. Kayak orang hidup itu tidak ada rohnya. Nyawa ada, tubuh ada. Apa enak kayak gitu? Nggak enak. Jadi Nabi disikilama alibin. Allah itu ingin kamu lengkap. Allah itu ingin kamu naik imanmu dan percayamu lebih mantap. Apapun angin menderu, tetap kamu, aku pandang salib itu. Ketika saya mikir-mikir, saudara, dalam banyak kejadian, saya bilang gini, ya ini saatnya saya harus lebih dewasa, tapi menyakitkan. Dan bilang apa? Baiklah, katanya. Semakin kamu disakiti, di sanalah karyaku bekerja. Semakin kamu tidak dihargai, di sanalah kuasaku bekerja. Semakin kamu tidak mampu, aku yang ikut campur tangan dalam duduk perkaramu. Jadi ini sudah perlengkapan. Iya sih Tuhan. Itu ngomong enak. Iya sih Tuhan. Ampuni saya. Untung Tuhan bilang apa? Teruskan jalan. Gitu. Jadi saudara ini, kehidupan saudara yang sudah ditata sedemikian rupa, saudara harus mensyukuri bahwa apapun yang terjadi, saudara masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan. Kan? Misi dan visinya itu dari Tuhan, bukan dari kita. Tetapi jangan melanggar, karena kalau melanggar, akibatnya semua yang bernyawa di laut itu menandakan kehidupan. Mati semua. Mati semua. Tahu mati semua. Sandang pangan, keluarga, kehidupan, semua mati. Bukan mati-mati, hambar. Hidup, hambar. Makan juga enak, minum juga enak, tidur juga enak. Saya pernah ngalami itu. Kenapa? Karena mikir karpe dewek. Tapi begitu saya pikir lagi, ya, saya itu tidak punya apa-apa di dunia ini, cuma Tuhan. Saya gojaan Tuhan lain. Karena saya tahu ada satu nyanyian di sini, ya kan, saudara? Saya laskar Kristus, itu sudah lagunya itu apa tuh ya? Bisa enggak saudara? Saya laskar Kristus, mana tadi lagunya itu? Jadi lagu itu membuat saya kuat. Kenapa? Karena Tuhan itu mengajarkan saya untuk menjadi laskarnya yang berani bertempur bukan melawan manusia. Kalau saudara melawan manusia, yo geger terus saudara. Tapi kalau saudara melawan penguasa roh, nggak perlu geger. Iman yang perang. Makanya di sini dikatakan bahwa peperangan itu, ini aku udah hafal kata-katanya. Coba lagunya supaya saya juga bisa. Saya laskar Kristus ya. Karena tadi itu kayak, oh ya ini, saya bukan pasukan yang berjalan. Yuk, dengarkan saya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saudara tahu maksudnya? Saya ini bukan pasukan yang berjalan mau gosip-gosip itu, atau ngutuk-ngutuk orang, atau ngomong-ngomong nggak benar, nggak boleh. Dan dia berkata pasukan
saya bukan pasukan pejalan dan pasukan berkuda. Saya ini tentaranya Allah, tidak menembak, tidak punya musuh manusia. Harusnya gitu saya. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya adalah laskar Kristus. Berarti saudara itu laskar Kristus, di atasnya. Orang-orang jahat itu di bawahnya. Kamu tuh laskar. Tapi musuhmu itu bukan manusia. Siapa? Setan yang tidak kelihatan, tapi ojo mbok tantang. Enggak, aku tidak nantang ya. Contoh ini tadi saja. Ayo mengo sana, cari ngambil lagi. Enggak, ada mungkin jadi santen. Itu namanya karepe dhewe. Enggak jadi laskar, enggak nurut panglimanya, malah karepe dhewe. Sudah jadi santen loh. Ada kan enggak? Ditunggu loh, saudara. Ditunggu. Ya nggak ngomong, itu kan janji Tuhan di tengah-tengah kita. Kalau kita dekat kepada Tuhan, janjinya akan dilengkapi. Tuhan itu baik. Apapun yang terjadi, Tuhan itu baik. Karena Tuhan itu ada di pihak kita. Amin. Suatu ketika, akhirnya itu tadi dulu. Akhirnya setelah berdoa, ada satu orang yang jerit-jerit. Tapi saya jadi bilang Tuhan, orang itu camping di ujung sana memang ada kuburannya, dan tidak dikencingi, udah dikencingi, saya tahu itu kuburan, dua tidak dipukul-pukul, aku gak berdimik kamu, aku gak berdimik. Kira-kira itu ya apa? Boleh nggak? Nantang lah tuh. Justru kalau Anda sudah biasa ya tidak apa-apa. Tapi ini kan malah tidak dirusak. Sing salah siapa? Bukan telatai, bukan lokasinya, dia berani-berani kayak gitu. Saya dibilang, tapi orang yang tadi berdebat dengan saya bilang, ini karena doanya titik. Karena kamu doa pakai darah, sekarang dia kesurupan. Loh. Dalam firman Tuhan tidak ada ya pakai darah kesurupan. Ini darah Yesus yang mati juga salib. Tapi saya tidak mau berdebat, saya cuma bilang gini. Tidak apa-apa, kita doa aja. Doa. Begitu doa, dia bangkit saudara. Kita ini Tuhan suruh buka mata. Buka mata. Semua tidak mau merem. Ya ditutupi satu-satu. Loh, orang kerasuan tidak buka. Tutupi satu-satu ambil sandal. Buka mata. Saya bilang gitu. Tutupi sungguhan. Karena dia tutup mata. Tidak sopan karena. Loh, kesurupan saudara. Begitu kapan pas dengan saya, dia sudah mau gini saudara, malaikat datang, keluar kamu, terpental terus dari barisan lingkaran, yang melingkar, wah suat sana. Begitu suat sana, kayak mereka semua waring nututi ke sana, tarik lagi ke dalam. Doa lagi, buka mata, merem lagi, tutupi lagi. Dan pas di saya lagi bukan kayak tadi lagi, dia ambil ancang-ancang, langsung ngambil api unggun, dur ari. Itu nenek orang tuh bahaya. Saya bilang dengan kuasa darah Yesus, Engkau yang akan menjaga melindungi tempat ini dan lokasi ini. Vakum, gitu nasi. Langsung berhenti. Tapi ini apa dipegang? Dipegang, muangil dilepas. Terus oleh kuasa dari Yesus, lepas ya. Gak usah diginiin no. Oleh kuasa dari Yesus lepas. Oleh kuasa dari Yesus lepas, kuasa dari Yesus lepas, jatuh. Minum sadar aku di mana. Oh, titik sakti. Oh, titik sakti. Nah, saya sama dengan kalian. Itu tergantung dari iman. Kalau Tuhan tidak suruh, dia tidak mau. Buat apa? Kurang dewek lah diduduki saya. Kalau Tuhan tidak suruh, saya tidak mau. Suatu ketika saya ketemu di pinggir jalan, orang itu sudah tidak pakaian. Tuhan bilang, doa, aduh, ini gue marani dengan tempatnya koco ya apa, saya tidak suka Tuhan. Doa, tak tahu Tuhannya apa doa sudah doa, saya doa. Tapi karena di kaca kan jam merem sudah. Pecah mata, tidak mungkin gini ya gak pas ya.
nggak pakai pakaian belas. Saya bilang, Tuhan, apa yang terjadi dengan orang itu saya tidak tahu. Tapi Engkau suruh doakan. Dengan kuasa darah Yesus, maka Engkau menterai dia. Engkau jamah, pulihkan keadaannya. Amin. Saya tidak berani lihat sih. Terus tidak lama saya kembali lagi ke situ, meninggal Ustaz. Tapi dia sudah ikut malaikat, meninggal di situ tempat dia berdiri, malaikat di situ. Dia bilang, sudah tak bawa, dadah selesai, sudah tak bawa hambaku. Oh ya, lega saya. Jadi apapun yang terjadi sebetulnya saudara, saya tidak perlu ragu, ya. Karena Tuhan itu berkuasa atas kehidupan manusia di muka bumi ini. Ada satu nyanyian yang mengatakan satu lagu saudara yang membuat saya juga senang. Lagu ini menerangkan tentang bagaimana kita ini hidup, ya. Jangan kamu khawatir. Apa? Burung di udara dia pelihara. Lagi? Jangan kamu khawatir. Bunga di bakung dia hiasi. Lagi? Jangan kamu khawatir. Apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir. Kenapa? Bapa di surga memelihara. Amin. Beri kemuliaan pada Tuhan saudara. Jadi kalau saudara sudah dikatai gitu, kita harus mengimaninya. Jangan terus enak-enak, aku tidak khawatir. Iki mau apa ya rungkuan. Itu bukannya menyembah. Saya sudah bolak-balik omong, ulang-ulang. Kalau kamu nyanyi-nyanyi, kalau kamu berdoa-berdoa, kalau kamu pelepasan-pelepasan. Kenapa? Karena Tuhan itu melihat tingkah laku kita. Iblis pun juga melihat. Paham? Jadi kita harus sadar bahwa kalau kita bilang, aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara, bilang mau amin. Betul nggak? Dalam hati, kamu mau bilang amin juga boleh, tapi jangan ngurusi tanggone. Kan bingung, ini apa ngomong amin itu, kan gitu. Dalam hati amin. Jadi setiap perkataan kamu harus bilang amin. Belajar saudara, mulai sekarang. Amin. Jadi bukan di tempat ini toh. Wah, kamu sekarang jadi hebat. Dalam hati amin. Tapi bukan, sombong itu saudara. Wah, sekarang penampilanmu gini. Itu sombong. Gak, biasa aja. Tapi dalam hati bilang amin. Tapi kamu, wah hari ini apa sih? Ya, jangan bilang amin saudara. Ditengging dengan darah Yesus toh. Enggak, gitu toh. Nggak boleh bilang gitu ya, gitu. Jadi saling menasihati. Jangan lihat kesalahan orang terus. Sudah tahu kesalahan orang itu jadi mangkel sudah nanti. Akhirnya kita tidak sejahtera. Melihat orang itu sebel, benar. Melihat orang itu sembuncek loh saya. Saya tidak mau lihat itu. Saya melihat di dalam diri orang itu harus ada Tuhan. Amin. Tapi kita tidak bisa, kamu harus melok gini. Tidak bisa. Di doa no. Kadang dengan doa aja kita kayak rasanya nggak terima. Karena di doa no sih tambah tidak pas. Intinya gitu. Itu urusan Tuhan. Kenapa? Karena setiap perbuatan yang kamu lakukan untuk kebaikan orang, perhatikan, Tuhan tidak pernah berhutang. Amin. Tapi bukan sok, tahu sok. Tahu sok, ini contoh. Dia cerita, Bu, ya, saya itu Bu, kan baik Bu maksudnya. Maksudnya apa? Di pinggir jalan ada orang minta-minta, masih muda, satunya tak tahu kalau dia masih kecil di sebelah. Pintu kaca tak buka, tak kasih. Ternyata dia mau tukar uang, tak ambil dompetku dicuri tuh Bu. Yang salah siapa? Sudah doa? Sudah kasih sama Tuhan. Loh kok kehilangan dompet? Sudah doa belum? Kayaknya sudah, kayak belum. Loh, ya apa tuh kamu? Sudah doa apa belum? Kayaknya ya sudah, tapi kayaknya belum ya Bu. Ya bukti ini hilang. Loh, lagi. Ya maksudnya gini, itu sih pinter ngomong saudara. Oh ya, jadi tidak mau disalah, tidak mau diapa, tapi dia ngomong gitu. Padahal harusnya kan diakui, aku lupa berdoa, kan tidak apa-apa.
Jadi kita tuh kalau mau ngasih orang, doain dulu uangnya. Kita tuh mau memberi, mau apa, doa dulu. Tanya sama Tuhan. Loh, enak Bu Titi, enak jawab. Loh, sama, saya juga tidak dijawab. Bukan, weh gitu, enggak. Tapi dengan semuanya itu berjalan lancar, baru kita oh ternyata begini. Pernah enggak seperti itu, saudara? Muter sih, oh ternyata berkatnya ada tetap, malah lebih banyak. Ternyata apa? Oh seperti ini, aku harus lebih sabar. Kan gitu. Hamudusi, Tuhan itu memberikan kuasa. Jangan sampai kita ini salah langkah seperti ayat ini, ya saudara. Kalau sampai cawan yang kedua ini masuk di dalam diri kita, saudara, ya, maka kehidupan kita ini tidak berguna, saudara. Kenapa? Karena kita akan menjadi hambar, ya. Dalam hidup kita ini menjadi hambar, ya. Jadi tidak berguna, sehingga semua yang bernyawa itu tidak hidup lagi. Mau kayak gitu? Mau. Kita mau damai kok. Kita mau sederhana tapi tenang. Benar nggak? Oleh itu nggak boleh kaya. Boleh. Siapa yang bilang nggak boleh kaya? Justru kamu kaya akan membagi orang untuk orang lain. Benar nggak? Jadi segala sesuatu itu sudah ada wadahnya. Mari kita imani bahwa cawan yang kedua ini jangan sampai masuk dalam hidup kita. Jadi kita harus berhati-hati untuk melangkah untuk masa depan kita. Amin. Karena pribadi lepas pribadi, keselamatan itu ada di pihak kita masing-masing, ya saudara. Ada satu nyanyian lagi juga. Saya banyak mengambil lagu-lagu, saudara. Kalau kita menjadi anak Tuhan, kita sukacita enggak kira-kira? Boleh nggak kita ini sedih? Boleh, ya toh. Tapi kalau sedih terus dibawa terus, bisa nggak menyembah memuji Tuhan? Nggak bisa. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Bisa nggak mensyukuri tidak punya uang? Gak bisa, saudara. Tapi dengan kita belajar halamannya dengan pujian, kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Loh, yang bisa girangkan kita ini Tuhan. Yang membuat kita bahagia ini Tuhan. Bukan kita sendiri loh yang menciptakan. Karena kegirangan, kebahagiaan, damai sejahtera, kehidupan yang kekal itu milik Tuhan. Semua yang baik-baik itu milik Tuhan. Tapi orang yang melukai, orang yang suka fitnah, orang yang suka gosip, orang yang membuat masalah itu bukan milik Tuhan. Kita sadar. Sekalipun kita tahu bahwa orang tidak bisa hidup sempurna, tapi kita harus saling memaafkan. Amin. Mari kita sadari, karena dengan pujian ini kita paham bahwa kalau kita masuk ya kita harus buang semua beban beratnya, dibuang ya. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, betul loh. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Kita imani saudara, karena kita ini harus membawa korban pujian. Itu namanya korban pujian. Kita sukacita membuka hati, ini loh korban pujian untukmu Tuhan. Pernah enggak kayak gitu? Waduh Bu, aku gak iso nyanyi. Sama idem. Saya tidak bisa nyanyi ya. Tidak apal-apal. Tapi saya berusaha nyatetin saudara. Kami bawa korban dalam rumah Tuhan, juga korban kegirangan di dalam rumah Tuhan. Sukacita kamu bersama Tuhan. Kenapa? Karena dengan korban kegirangan itu, di sanalah karya Tuhan juga berkembang. Mari kita imani bahwa janji-janji Tuhan itu ada. Besok hari Rabu kita akan mempelajari bagaimana sebab akibat pelanggaran itu, apa yang terjadi. Cawan yang ketiga, ya saudara, kita akan sudahi firman Tuhan. Kita tahu bahwa kita ini bejana yang siap dibentuk ya. Biarlah apapun yang terjadi, kita mau seperti Yesus saja. Saya mau belajar, amin. Kita mau supaya disempurnakan dalam hidup kita, dalam perjalanan kita, karena kita tahu jalan Tuhan itu indah pada waktunya. Tadi itu semalam saudara, saya tenggorokan saya masih bisa, ya, masih bisa ngomong-ngomong. Yang terus pagi itu entek suaranya saya, habis. Saya aku pengen minum kopi Tuhan, tapi apa obatnya gak diminum. Terus saya bilang gini,
Ya apa Tuhan, lek saya setengah hari minum kopi, setengah hari tak minum obat. Tuhan bilang apa? Wis percuma. Minum kopi aja supaya kamu tidak kebingungan. Ya, Tuhan tuh baik sih. Akhirnya saya minum kopi. Saya minum kopi, suara saya sudah agak bersuara. Terima kasih ya Tuhan, bukan karena kopinya, tapi karena saya berdoa berserah pada Tuhan. Saya itu sore tadi tidak minum obat kamu hambaku, tidak, wes saya mau puasa. Sudah, nanti jangan terlambat makannya. Ya, saya bilang ya. Tuhan itu baik, saudara. Kalau sebetulnya Tuhan itu bisa diajak omong, saudara. Maksudnya bisa diajak runding, ya. Bagaimana asal kita tidak bandel. Ya, kalau kita bandel, Tuhan tidak akan bisa menolong kita, ya. Aku merasa umur makin bertambah. Jalanku pun tidak seperti dulu kuat. Ketika batu kerikil berjalan menghadang perjalanan kakiku, aku hampir tergelincir jatuh. Saat itulah aku memanggil Tuhan Yesus, tolonglah saya. Saat itu juga para malaikat membopong saya tidak jadi jatuh. Saya tersenyum. Lalu malaikat berbisik, berhati-hatilah kamu berjalan. Jangan kamu memandang apa yang kamu pikirkan, tapi pandanglah jalan yang kamu tempuhin untuk menuju kebenaran. Karena jalan yang menuju kebenaran itu harus lurus, anakku. Mengadalah kamu dan lihatlah sekelilingmu. Ya Tuhan. Saat itu juga saya berjalan dengan di keramaian. Saya maju mundur untuk menyeberang karena sangat ramainya kendaraan. Lalu saya berkata, Tuhan, hamba-Mu mau nyeberang, hamba takut. Kami melihat seperti pelangi terus menembus jalan yang saya tempuh. Kemudian disitulah tiba-tiba terang itu bercahaya. Seberanglah. Kemudian saya menyeberang dengan tenang. Tuhan sudah menjagai saya. Itu hal yang terkecil. Apalagi dalam kehidupan kita yang sehari-hari, yang membutuhkan banyak hal dan yang harus mencukupkan banyak perkara. Ingatlah, ketika matahari terbit, ada waktunya matahari itu terbenam. Dan ketika bulan itu tampak, ada waktunya juga bulan itu masuk lagi ke dalam. Dan ada waktunya juga pagi, siang, dan malam. Demikian juga hidup kita. Dalam perjalanan itu silih berganti seperti matahari dan juga bulan dan juga pagi, siang, malam. Camkan ini. Jangan kamu terhentak dan tertegun dengan masalah. Tapi kamu harus bangkit dan kenali Dia. Karena Dia ada. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhanmu. Jangan hanya bersipu dan sedih, karena itu tidak membangun hidup dan iman. Bangkit, berjalanlah bersamaku, Nabium, karena karya Tuhan bekerja. Jadikan kami bejana yang siap, bukan bencana, tapi bejana, tanah liat yang dibentuk oleh Allah. Karena kita mau seperti Yesus. Mari kita ulang lagu ini, kita akan bangkit berdiri. Inilah janji kami Tuhan, bentuk kami sesuai kehendak-Mu saja. Terima kasih. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Terima kasih. Angkat tanganmu saudara, melebihi dari atas kepalamu. Segala puji syukur kami naikkan di hadirat-Mu ya Bapa. Kami tahu bahwa Engkau berkuasa atas langit dan bumi.
Kami tahu bahwa rencanamu lebih indah. Lihatlah tangan-tangan kami yang terangkat di atas. Sekiranya kuasamu bekerja, urapanmu bekerja, jaminanmu bekerja. Alam semesta ini tidak akan bisa bersatu dengan kita. Karena posisinya sudah tidak karu-karuan Tuhan. Banyak air, banyak endapan, banyak virus, banyak masalah. Tuhan, kepadamulah kami berseru. Pegang erat-erat hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami, rumah tangga kami, keuangan kami, bahkan kesehatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, maka ladang hidupmu diberkati, ladang rumah tanggamu diberkati, ladang kesehatanmu diberkati, ladang pekerjaanmu diberkati, ladang kehidupanmu sehari-hari diberkatinya. Dengan nama Tuhan Yesus, kami percaya darahmu sudah mementeraikan kami.